Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat, sekarang saya sedang bersama Bapak Wiratno. Beliau ini merupakan sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ora Aji miliknya Gus Miftah. Nah, kita tahu bahwa Gus Miftah merupakan salah satu kader muda Nahdlatul Ulama yang bisa membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama itu juga bisa masuk ke kalangan-kalangan elit hingga artis, politisi, pejabat-pejabat pemerintahan. Gus Miftah membuktikan itu. Dan ini sangat unik. Kenapa? Karena tidak banyak tidak banyak kader-kader NU yang bermain di sana, tapi Gus Miftah bisa menjadi salah satu contoh role model bahwa kader-kader NU itu juga bisa berada di sana. Nah, karena Pak Wiratno ini merupakan sekretaris yayasan, tentunya beliau ini sangat dekat dengan Gus Miftah. Nah, pengalaman paling mengesankan Pak Wiratno dengan Gus Miftah bagaimana, Pak? Karena saya kemarin itu juga melihat di Facebooknya Pak Wiratno itu selalu dekat dengan Gus Miftah, postingan-postingannya pasti selalu dengan Gus Miftah seperti itu. Monggo, Pak. Yang paling lucu itu ketika pindah ke sini. Jadi Gus Miftah itu pindah ke sini sekitar 9 tahun yang lalu lah, 9 tahun yang lalu, 9,5 tahun yang lalu. Beliau pindah ke sini, dulu kan di Pulau Dadi ikut mertua. Kemudian pindah ke sini masih bikin rumah kecil gitu. Yang lucu itu begini, kan kalau orang pindah rumah itu kan ada tusupan tuh ya. Jadi dengan warga perkenalan itu loh. Gus Miftah itu sudah gondrong gitu. Gondrong yo pawaane enggak kiai sama sekali, gondrong. Ya, ketika perkenalan dengan warga itu ya dilala itu kan ada doa dari Mbah Kaum, Mbah Roisnya di kampung itu namanya Kampung Tundan ya. Itu ketika tinggal di situ pertama, kemudian yang kebetulan yang kenal dengan Gus Miftah kan, yang dikenal Gus Miftah daerah sini kan saya, kemudian saya diminta ke sana untuk Pak Wi, ini susupan rumah ini. Begitu pindah ke sana. Nah, Mbah Roisnya tuh nggak tahu. Mbah Rois saya memang Mbah Rois nggak tahu kalau Gus Miftah itu seorang kiai gitu loh. Jadi begitu mengenalkan ke masyarakat bahwa ini ada pendatang baru warga sini namanya Miftahun Naim. Jadi Miftahun Naim itu kan aslinya Gus Miftah gitu, di KTP-nya kan begitu. Nah, kemudian ketika dikenalkan, pekerjaannya juga nggak disebutkan karena ketika datang ke RT, Gus Miftah nggak ngomong kalau di beliau itu Ustadz Biduwiya itu nggak disebutkan ya. Pekerjaannya wira swasta. Nah, begitu doa itu Mbah Roisnya itu doanya kalang kabut itu karena mungkin Rois baru ya. Jadi ketika doa itu kalang kabut, saya nyenggol artinya Gus Miftah lu sing tungguin jangan dipikir aja Mbah Kaum itu. Karena memang kaum baru ya, mungkin di situ kaum baru, Rois baru, sehingga ya tidak merendahkan, tetapi memang beliau ketika berdoa itu agak jadi lafadznya juga agak pas, bahkan agak amburadul begitu. Nah, itu yang pertama, yang begitu pindah ke sini itu kan sudah diriadoi beliau kan, itu kan sampingnya itu kan kuburan. Jadi beliau itu diberi tanah oleh seorang ibu, itu diberi tanah, dibayi tanah di situ, masih kecil gitu. Kemudian Gus Miftah meriadoi itu sampingnya kuburan, masih alas-alas itu, kemudian beliau dikasih tanah di situ, kemudian dimujadai tiap malam Jumat, kemudian dibangunlah rumah di situ. Belum ada masjid, belum ada pondok, sama sekali baru rumah tinggal aja. Sekitar 10 tahun, 9,5 tahun yang lalu itu beliau pindah ke sini. Kemudian begitu orang tahu ternyata Gus Miftah seorang kiai ya, orang kampung situ kemudian jadi agak kiku ya, karena kebetulan kan Kampung Tundan itu kan tidak mayoritas umat Islamnya. Jadi mungkin hanya sekitar 60% lah, 60%, kemudian ada Nasrani itu 40%. Bahkan di situ ada gereja juga, di Kampung Tundan ada gereja, sehingga
ketika ngomongkan kiai kemudian ternyata aku kiai itu musik manggon-ngono gitu. Awal-awal begitu. Nah, mulailah kemudian Gus Miftah itu menanjak dari jamaahnya hanya di lokal-lokal Bantul, kemudian sudah mulai agak terkenal. Tapi itu waktu itu saya juga punya pengalaman lucu. Begitu sudah agak terkenal, kalau nggak salah tahun ketiga. Berarti tahun ketiga beliau tinggal itu sudah mulai buka majelis. Jadi awalnya yang dibuka pertama itu Mujahadah di Guru Ghafilin. Itu juga ketika mau buka Mujahadah di Guru Ghafilin itu juga Gus Miftah ngomong ke saya, enaknya malam mau Pak Wi. Gitu. Akhirnya kita rembukan, kalau malam Ahad lagi wis ono Gus, malam Jumat Gus. Akhirnya kita putuskan malam Ahad Pahing. Buka majelis Mujahadah di Guru Ghafilin malam Ahad Pahing. Nah, di Guru Ghafilin itu kan kalau di Jogja kan Mbah Daldiri ya, almarhum al-maghfurlah. Allahu yarham Mbah Daldiri, kemudian turun ke putranya. Yang mengelola biasanya kalau Purwojati itu Gus Miftah, tapi Gus Miftah itu malam Ahad Pahing itu punya rutinan Trikecam, jadi Prambanan, Piungan, Berbah. Itu jadi waktunya bersamaan dengan Trikecam itu, sehingga kemudian awal-awal itu masih diasuh untuk di Guru Ghafilin itu Gus Wardi itu putranya Mbah Hadi, itu yang mengasuh awal-awal. Nah, kemudian sudah mulai mau mendirikan masjid dulu. Jadi masjidnya masih mau mendirikan masjid. Itu kemudian bisa beli tanah di belakang itu, belum punya pondok, beliau belum punya pondok, baru masjid saja. Ya, kesibukan beliau ya, mengisi pengajian di mana-mana itu sudah mulai agak terkenal itu saya sudah mikir, ini nanti kalau Gus Miftah sudah semakin terkenal, kemudian kesibukan beliau padat banget, nanti akan berimbas kepada jamaah-jamaah sini yang kesulitan untuk mengaturi Gus Miftah. Nah, waktu itu kemudian kami punya usul dan Gus Miftah juga sudah punya pengalaman. Kemudian kita bentuk namanya Jamaah Syafari Subuh. Jadi ini yang tidak bakalan saya belum melihat gus-gus atau kiai-kiai itu mengadakan Syafari Subuh. Tiap Jumat pagi itu subuhan di mana-mana masjid-masjid yang kita datangi. Nah, ini salah satu pengorbanan Gus Miftah yang tidak dilakukan, tidak dipublish oleh orang, bahwa Gus Miftah itu ketika itu kemudian ngupaini jamaah-jamaah tiap Jumat pagi dengan saya dan jamaah rutinan gitu, berkeliling dari masjid ke masjid, kemudian beliau mengisi mau'idul hasanah setelah sholat subuh, kemudian mengisi pengajian dari masjid ke masjid. Yang masjid punya pengalaman, banyak pengalaman. Ada yang masjidnya nggak ada jamaahnya, ada masjidnya yang ditutup dan sebagainya itu. Nah, pernah sekali itu kan yang nyopiri saya baru saja punya mobil aja belum beli itu, baru dipinjemi itu mobil Avanza awal dulu itu, yang nyopiri saya. Nah, subuhan itu macet mobilnya. Sampai di subuh ngaku itu macet ya. Saya juga nggak ngerti mesin, soalnya menyopir tuh mesin nggak tahu. Terus sampai lama itu kemudian ya akhirnya minta tolong ke salah satu orang itu untuk memperbaiki mobil itu. Dan yang lucu itu kan sebelum punya mobil itu yang kita dereki aja. Kadang-kadang saya pakai pakai ambulan kita. Kadang-kadang derekannya itu saya boncengi motor gitu. Yang dari masjid ke masjid itu. Dan itu luar biasa menurut saya perjuangan Gus Miftah itu. Kadang-kadang gini ya, baru pulang dari Pati, ngaji di Pati di Poro, baru pulang jam 3. Kemudian jam 3:30 sudah saya bel. Agak turun, wah agak ini komitmen loh Gus. Akhirnya ya wes, akhirnya ya begitu. Itu sampai sekarang istiqomah, tetapi karena kesibukan beliau, kemudian kalau pas slow ya mengisi. Kalau enggak sekarang udah ada badalnya. Kiai Syafi'i, Maskur Syafi'i itu yang mengisi ketika kita keliling Safari Subuh itu. Yang dibentuk oleh jamaah oleh Gus Miftah itu masih istiqomah sampai sekarang tiap Jumat pagi. Nah, kalau berkeliling itu kemudian ada sedekah Jumat di tempat adik saya, ada soto batok itu kemudian semuanya jamaahnya ke soto batok. Jadi Safari Subuh langsung soto batok, kemudian menjadwalkan Jumat nang ndi. Nah, itu di soto batok itu. Itu salah satu perjuangan Gus Miftah yang tidak dipublish. Jadi beliau itu tiap Jumat pagi ngaji dari masjid ke masjid,
berkeliling kita derek. Nah, itu biasa. Ini yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Bahkan itu ketika ditanya, "Lho, kontribusine Gus Miftah iki nek selane anu lho, iki ngaji ki ora dikai bisyara blas." Ngaji ki bahkan ninggali. Saya menjadi saya sendiri di beberapa masjid sing agak dibangun itu malah ninggali. Nah, ini ngaji ora dikai bisyara malah ninggali. Dan ini mungkin ya orang-orang belum pada tahu. Jadi Gus Miftah seperti itu di awal-awal beliau tinggal di sini. Nah, sekarang juga sebenarnya masih kalau pas slow betul ya masih inginlah untuk menemani itu, tapi karena kesibukan beliau sudah luar biasa, karena kadang sekarang itu kan bisa 2 hari 3 hari di Jakarta karena jadi host di TV itu, sehingga tidak bisa meninggalkan di Jakarta, sehingga kadang-kadang yang ganti ya Kiai Syafi'i itu, kalau nggak ada sama sekali ya baru saya, tapi badal utamanya adalah Kiai Syafi'i itu yang safari subuh. Kemudian yang lain-lain, jadi kebetulan kan Gus Miftah itu kan selain mengelola anak-anak yang sekolah di pondoknya itu, ini yang mungkin agak menjadi pertimbangan kita juga. Saya sudah matur di pengurus, karena kan siapapun yang datang diterima. Jadi santri itu nggak kayak di pondok-pondok lain ada seleksinya, kemudian kurikulumnya itu nggak ada sama sekali kan. Orang yang ingin mondok, orang yang baru saja sadar kemudian datang ya diterima. Nah ini yang justru malah kadang-kadang bisa jadi masalah. Jadi dia baru saja tobat, tapi ternyata tobatnya tobat Lombok gitu ya, diterima begitu, kemudian kumat lagi ngaku santri orang haji. Ini kan jadi masalah ini, dan ini kejadian betul. Jadi karena Gus Miftah itu mungkin ya beliau baik betul, karena siapapun yang mau mondok tanpa dilihat latar belakangnya ya diterima. Bahwa itu preman baru saja tobat atau ya diterima. Nah ini yang kadang-kadang kita juga memikirkan bagaimana itu pola pengajarannya kan. Sudah ada yang kalau diajar Quran sudah ada yang bisa. Nah, ini kan sama sekali belum bisa. Yang nol betul lah, ini yang jadi masalah, ini jadi problem. Nah ini rencananya kalau nanti sudah ini asrama, sekarang kan bangun asrama ya, asrama ini dikhususkan, kemudian yang santri-santri yang seperti itu baru saja ada mu'alaf, ada preman tobat, ada ini kan disendirikan. Jadi biar nggak campur. Asrama nggak sama khusus. Nah sekarang itu ya dampaknya ya kadang-kadang terus anak-anak yang lain ikutan ngerokok itu, padahal kan nggak boleh, yang kecil-kecil kan nggak boleh ngerokok. Ini karena ada yang ngerokok, ngajarin ngerokok, kemudian ngerokok ini jadi masalah. Tapi sudah ada sedikit solusi nanti. Yang khusus yang beliau memang luar biasa. Semua santri itu nggak ada yang bayar sama sekali, jadi gratis, gratis semuanya gratis itu, sehingga mungkin ya pertimbangannya nunut urip NU betul, nunut urip di situ lah. Sehingga yang jadi masalah kemudian pengelolaan ini, karena backgroundnya santri itu macam-macam, sehingga ada sedikit masalah pengelolaannya di yayasan. Tapi luar biasanya itu semuanya gratis. Iya, semuanya gratis. Termasuk makan. Makan gratis. Dan alhamdulillah di sini juga saya itu yang di Santi Aji ini juga dari 32 itu yang bayar cuma 11, yang lain juga nggak bayar sama sekali. Karena memang tujuan kita membantu ya. Nah, Gus Miftah itu luar biasa kalau soal itu. Pak Wi. Menarik ini karena jenengan bercerita detail bagaimana perjuangan Gus Miftah yang tidak banyak yang tidak banyak diketahui, tidak banyak yang tahu tentang hal ini. Nah, kalau boleh tahu awal perkenalan Pak Wiratno dengan Gus Miftah itu sejak kapan dan bagaimana kok jenengan bisa sampai menjadi salah satu orang terdekatnya Gus Miftah gitu. Ya, kalau sekarang yang orang dekatnya banyak. Jadi di manajemen tuh yang sekarang yang ngurus. Tapi di awal-awal memang ketika saya kenal dengan Gus Miftah itu, Gus Miftah masih di tempatnya mertuanya di Puluhdadi di sana, dan beliau kan memang dari mahasiswa sudah sering ngisi pengajian. Nah, beliau itu ngisi pengajian di Majelis Mujahadah Jumat Pon. Nah, kebetulan saya pengurus Mujahadah Jumat Pon di Glugofil ini tuh. Nah, pernah ngaturi beliau, masih baru saja menikah kalau tidak salah, baru saja menikah. Kemudian ya kenal dengan beliau, dan waktu itu juga
sudah sibuk, Gus Miftah sudah mengisi banyak di pengajian-pengajian itu. Nah kalau jemput itu nggak di rumah, tapi dari pengajian mana kemudian kita ngaturi di majelis Jumat Pondok, kemudian jemputnya di pengajian sana, nggak di rumah karena beliau memang sudah punya kesibukan ngisi pengajian di mana-mana. Kan rutinnya banyak, rutinan yang beliau itu kan ya salah satunya di lokalisasi itu di Sarkem itu yang istiqomah dah 14 tahun beliau dari mahasiswa sudah mengisi pengajian di sana. Jadi kesibukan beliau memang luar biasa. Jadi kenal ya sebelum tinggal di sini, kenal kemudian berikut tinggal di sini ya karena mungkin ya yang paling dikenal Gus Miftah di daerah sini saya, kemudian saya menemani beliau dari awal sebelum mendirikan pondok, kemudian menemani beliau hingga sekarang ya masih karena saya diminta untuk ngurusi yayasannya ya masih dengan beliau. Bahkan kalau secara formal itu ya ketua pondoknya juga kebetulan saya, jadi di yayasan sebagai sekretaris, kemudian di pondok kebetulan saya, sehingga ya untuk internal pondok insya Allah saya banyak tahu. Yeah. Kalau awal-awal Gus Miftah itu tadi menarik Pak Wib, ini juga perlu sahabat-sahabat semua tahu bahwa Gus Miftah itu terkenal seorang dai yang berdakwah di lokalisasi tempat-tempat preman gitu nggih. Nah akhirnya beliau punya filosofi yang luar biasa dalam hal itu. Awalnya gimana itu Pak? Beliau ngisi di lokalisasi dan tempat-tempat seperti itu. Nah itu salah satu pintu masuknya. Nah, pintu masuknya beliau di Sarkem di lokalisasi itu karena kebetulan yang di Jogja ya beliau itu yang terutama kalau yang di lokalisasi saya hanya Jogja, yang lain itu ya di kafe-kafe, klub-klub malam, tapi yang lokalisasi yang masih rutin itu ya di Jogja itu di Pasar Kembang itu. Pintu masuknya ke sana itu karena dulu di situ ada penguasa namanya kalau jenengan ingat itu namanya Gunjek. Di Gunjek itu dulu seorang ya tokoh masyarakat di Badran di daerah Sarkem itu. Kemudian Gunjek itu juga budayawan, dia punya jampi stres, jadi musik Jawa itu campur sari jampi stres. Nah Gus Miftah itu bisa masuk di daerah sana itu karena kedekatan beliau dengan Ki Entus Susmono. Nah, Gus Miftah dengan Ki Entus Susmono itu satu perguruan, satu guru, jadi satu kiai di Abah Syarif Hidayatullah di Sragen. Jadi punya namanya Nurul Huda, pondok pesantren Nurul Huda itu yang diasuh oleh Abah Syarif. Nah, Gus Miftah dan Entus itu memang saling ngaji di sana. Di tempatnya Abah Syarif itu. Nah kebetulan dekat sekali dengan Entus Gus Miftah itu karena pondok santrinya Abah Syarif. Nah Entus itu punya punya hubungan dengan Gunjek. Nah sama-sama beliau seorang dalang budayawan, kemudian Gunjek juga budayawan. Dia punya campur sari dan sudah akrab dengan Gunjek. Nah waktu itu Gunjek itu punya hutang ke Entus. Nah punya hutang ke Entus. Nah, Entus itu kemudian menyuruh Gus Miftah untuk nagih ke Gunjek. Nah, ini kan seorang Gus Miftah yang hanya bukan preman, bukan basicnya tapi suruh nagih orang, ya bukan kita mengatakan Gunjek preman ya, tapi Gunjek itu seorang penguasa waktu itu di sana. Suruh nagih ke sana itu kan perjuangan yang luar biasa. Jadi sampai kemudian ketika nagih utang dengan Gunjek itu, nagih utangnya Entus itu, Gus Miftah nggak berani, karena nggak berani kemudian menggunakan cara-cara bagaimana untuk nagih utang, karena ini diminta untuk nagih utang tempatnya Gunjek. Kemudian Gus Miftah juga pokoknya aku urung dingai duit urung mulai. Nah gitu mengono kuwi tok. Jadi pokoknya aku dikon nagih duit, nek urung dingai duit aku ora bakalan mulai. Nah akhirnya ya tidur di situ, ngapain di situ tempatnya Gunjek itu.
Jadi kenal kemudian sing nyok sowan Gonjek siapa, kemudian anak buahnya Gonjek itu siapa, Gonjek itu menguasai apa-apa saja. Gus Miftah dari ngerti kan, pokoknya urung dikai duit aku ra mulih. Akhirnya Gus Miftah itu kenal dengan Gonjek, kemudian kan ya di situ kan Gus Miftah kemudian ya sholat, ya ngaji, kemudian sering ditanyain masalah-masalah agama. Jadi akhirnya kemudian Gonjek ya dengan Gus Miftah setelah lama wong kok ngeyel kaya ngene ra gelem mulih nek urung dikai duit gitu. Akhirnya dekatlah dengan keluarga Gonjek itu, kemudian ya utangnya disaur, tapi hikmahnya ya karena kemudian Gus Miftah dekat dengan Gonjek, kenal dengan Gonjek dan keluarganya dan orang-orang di sekeliling Gonjek itu. Nah, salah satunya adalah penguasaan di lokalisasi Pasar Kembang itu, sehingga Gus Miftah bisa masuk ke sana itu berkat beliau dekat dengan Gonjek itu. Sehingga sampai sekarang pun ini alhamdulillah karena di pengelolaan di Pasar Kembang itu juga dengan dalam tanda kutip preman-preman yang dulu-dulu itu di anak buahnya Gonjek, kemudian sekarang dikumpulkan oleh Gus Miftah untuk dibimbing juga. Kemudian didirikanlah namanya Laskar Jogja itu. Nggih, Pak Awi, terlepas dari mungkin ada yang setuju, ada yang tidak nggih tentang kehadiran Gus Miftah. Kemudian kalau Gus Miftah ini merupakan pengagum Gusmi. Pengagum Gusmi yang mana dakwahnya beliau juga seirama dengan yang dilakukan oleh Gusmi. Mungkin ada kisah-kisah menarik dari situ. Ada kisah menarik mboten? Ya termasuk ketika Gus Miftah menyelenggarakan Dzikrul Ghafilin, ini banyak orang yang kemudian menanyakan nasab keilmuannya. Jadi ijazahnya dari mana, kemudian seorang Gus Miftah kemudian ngedeke majelis dhewe Dzikrul Ghafilin. Ini kan kemudian tokoh-tokoh yang ada di Jogja itu sampai kemudian lu iki kok kewanen banget. Kewanen banget itu mendirikan menyelenggarakan rutinan majelis Dzikrul Ghafilin. Padahal itu juga harusnya ada nasabnya, kalau enggak minimal ada ijazahnya gitulah. Nah, kemudian bahkan sempat diboikot itu oleh pengurus-pengurus Dzikrul Ghafilin karena banyak yang dalam tanda kutip enggak senang dengan Gus Miftah itu, yang ya memang Gus Miftah itu pengagum berat Gusmi, cara dakwahnya juga seperti Gusmi. Nah, kemudian ketika menyelenggarakan atau mengadakan rutinan Dzikrul Ghafilin, ya akhirnya menggunakan putranya Mbah Daldiri. Jadi yang diminta untuk ngasuh di pengajian dan semaan Quran dan Dzikrul Ghafilin itu langsung putranya Mbah Daldiri, Gus Karim itu yang diminta untuk, dan sudah sama Bunyai Daldiri itu juga sudah memberikan restu kepada Gus Miftah karena Mbah Daldiri sudah nggak ada, kemudian istrinya memberikan restu untuk menggandakan, bahkan yang diminta untuk ngurusi mujahadah itu Gus Karim, putranya Mbah Daldiri. Nah, ini yang akhirnya juga beliau itu juga dirawi oleh Gus Robert, putranya Gusmi. Nah, engko nek ditakoni ijazah Dzikrul Ghafilin sing jawab seko aku. Jadi ijazah Dzikrul Ghafilinnya Gus Miftah itu langsung dari Gus Robert. Ini yang menurut saya ini bahkan langsung ke putranya Gusmi itu untuk ijazahnya Dzikrul Ghafilin itu. Nggih, yang baru-baru ramai gitu Pak Wi. Sekarang Gus Miftah banyak muncul di TV, punya program TV, kemudian sangat dekat dengan artis-artis dan bahkan sekarang menjadi salah satu rujukan artis yang ingin memeluk agama Islam. Sekarang ketika ada artis kok pengen belajar Islam, pasti yang dicari adalah Gus Miftah. Nah, apa Pak Wi yang Pak Wi ketahui rahasia Gus Miftah kok bisa menembus dakwahnya hingga ke jaringan-jaringan artis-artis ibu kota itu Pak Wi? Nah, menurut saya karena Gus Miftah itu kan apa adanya ya. Jadi meskipun dia seorang kiai, meskipun dia seorang dai, penceramah, tapi beliau itu ya tidak, stilnya bukan stil kiai, kemudian pakai jubah, pakai sorban gitu, pakai jubah. Ini Gus Miftah itu kan
kemana-mana ya pakai jin, itu kacamata hitam, kemudian tidak menunjukkan bahwa beliau itu seperti kiai yang pakaiannya ciri khas kiai gitu. Nah ini yang mungkin salah satu yang kemudian ketika ketemu dengan artis ya ngobrolnya ya setelah kemudian terbuka sekali, jadi nggak ada sekat ya. Ini kiai apa bukan ya, artis ya ngomongnya kemudian jadi bebas gitu loh. Nah ini yang satu kelebihan di Gus Miftah kalau dibandingkan dengan apa namanya. Kan ada juga yang rujukan yang kebetulan malah mengkhawatirkan karena ada banyak artis yang kemudian keliru masuk ke komunitas komunitas yang agak garis keras gitu, agak berbeda dengan kita. Tapi Gus Miftah justru malah ya menerima apa adanya. Artis itu ya monggo, belum sholat ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Bahkan ketika masih mabuk pun ya nggak apa-apa, masih mabuk, masih ini ya nggak apa-apa, itu urusan kamu kan mungkin belum saatnya hidayah diberikan meskipun kamu sudah berikrar syahadat, tapi itu kalau memang belum saatnya nggak apa-apa, silahkan aja, nanti pelan-pelan kan akan mendapatkan hidayah gitu. Jadi menurut saya salah satu kelebihan Gus Miftah itu dia tidak menonjolkan bahwa beliau itu seorang kiai, seorang dai, sehingga ada kesetaraan lah. Ketika ngomong dengan siapapun itu kemudian jadi orang yang diajak ngomong jadi los gitu, mau ngapain sehingga beliau gampang dijadikan rujukan karena tidak kemudian beliau aku kiai, enggak sama sekali, tapi beliau justru malah stylenya ya kayak orang-orang biasa itu, ya orang-orang yang pakai kasual seperti itulah. Itu kelebihan Gus Miftah salah satunya. Sehingga anak ya merasa dekat. Iya, dekat. Jadi dekat sekali ya. Oke. Kan kemudian juga yang banyak kita ketahui terutama di media itu Gus Miftah sangat dekat dengan Habib Lutfi. Nggih, itu mungkin Pak Wi punya cerita kedekatan Gus Miftah dengan Habib Lutfi itu. Ya Gus Miftah itu kan memang dari awal sudah salah satu figur yang jadi panutan itu Gus Habib Lutfi itu. Saya sudah 2 kali menderekkan beliau ke Habib Lutfi itu. Dan luar biasa karena ternyata kan ya ini yang mungkin tidak diketahui banyak orang ya. Gus Miftah itu kan sama Bunyai Lutfi, jadi Syarifah istrinya Habib Lutfi itu kan masih tunggal darah gitu loh. Jadi masih satu nasab ke mbahnya Gus Miftah, kemudian sampai kemudian dengan istrinya Habib Lutfi itu masih saudara gitu loh, sehingga kemudian diaku anak, bahkan diaku anak oleh Bunyai Habib Lutfi itu, diaku anak sehingga dekat sekali, secara juga dekat sekali. Jadi beliau ketika mesti kesuwan ke sana itu mesti ya karena sudah dianggap seperti anak sendiri dan mambu-mambu sedulur dengan duriyahnya Ibu Nyai Lutfi itu, sehingga ada kedekatan secara pribadi dan mungkin secara nasab juga ada kedekatan sehingga betul-betul diaku seperti anaknya sendiri gitu. Yang mungkin orang-orang juga nggak tahu ya, kadang-kadang memang Gus itu kan sering bolak-balik itu Gusnya dari mana sebagainya itu kan. Betul. Padahal itu kalau mau diceritakan nasabnya itu naik sampai ke Hasan Besari itu, jadi Ponorogo kan. Beliau kan banyak dari Ponorogo. Kemudian memang tinggalnya di Lampung. Bapaknya di Lampung, tapi mbahnya itu dari Ponorogo, dan kalau ditarik nasab ke atas itu sampai ke Kiai Hasan Besari di Ponorogo itu. Dan itu kemudian banyak yang meneliti nasabnya itu, kemudian banyak yang gathuk gitu loh, termasuk dengan Bunyai Lutfi itu, Habib Lutfi itu, istrinya Habib Lutfi itu akhirnya gathuk karena masih saudara gitu. Ini nggak banyak yang tahu ya. Ini perlu juga masyarakat tahu gitu. Kemudian Pak Wi, mungkin ini yang terakhir. Apa yang paling dikagumi Pak Wi dengan sosok Gus Miftah? Kemudian pesan Pak Wi untuk anak muda NU terkait inspirasi sosok seorang Gus Miftah. Kalau saya, karena saya sudah serawung agak lama, jadi yang saya kagumi dengan Gus Miftah itu istiqomahnya itu. Jadi beliau itu kalau sudah enggak. Contoh konkret begini, beliau itu enggak
nggak ngerokok, nggak kemudian termasuk puasa ini juga istiqomah betul loh. Itu sampai Gus Miftah kemudian itu iya puasa Daud itu istiqomah itu. Maka kemudian ya orang nggak banyak tahu kalau beliau itu soal istiqomah itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang ya ngajak buka puasa, saya nggak puasa tapi rebu-rebu pas Selasa ini Pak Wi buka. Ini yang orang nggak banyak tahu. Jadi istiqomahnya beliau itu luar biasa. Jadi, puasa Daud itu luar biasa. Dan salah satu kelebihan beliau itu kan apa adanya sebenarnya. Jadi ya orang silakan menilai, monggo mawon nilai aku ya yang ini udah kiai itu silakan. Memang beliau kemudian tidak mengklaim itu. Silakan orang memberikan penilaian ke saya. Silakan aja nggak masalah. Memang saya ya seperti ini itu. Jadi memang apa adanya. Kadang-kadang mungkin karena persepsi orang bahwa Gus Miftah itu seperti ini ya sehingga kadang-kadang jadi penilaiannya macam-macam itu. Tapi saya salut dengan beliau yang istiqomah itu. Soal puasa, kemudian soal dia tidak mau mengatakan bahwa beliau itu kiai, beliau itu gus atau begitu apa dai yang kondang itu enggak, sama sekali enggak. Ya bahkan ini kan kalau terkait dengan milenialnya ini ada kasus sudah. Jadi karena ketidakfahaman Gus Miftah dulu awal-awal ketika masih di YouTube itu kemudian beliau sudah agak viral itu sampai kan ada adminnya. Nah, jadi Gus Miftah itu punya channel YouTube, tapi adminnya itu pengelolanya itu Gus Miftah nggak ngeh kalau kemudian akhirnya YouTube itu jadi duit gitu loh. Jadi beliau itu amalnya nggak ngeh sama sekali. Silahkan mau siapapun silahkan bikin konten-kontennya Gus Miftah itu silakan. Kemudian dimanfaatkanlah dalam tanda kutip oleh seorang admin itu. Nah, kemudian akhirnya ya jadi duit tapi nggak masuk ke Gus Miftah. Nanti masuknya ke orang itu. Nah, kemudian Gus Miftah baru tahu, ngono toh iso jadi duit gitu loh. Bisa menghasilkan duit banyak. Nah, akhirnya diklarifikasilah orang itu. Nah, tapi tidak kemudian bahkan sempat mau ke pidana, tapi kemudian diselesaikan minta ganti rugi banyak waktu itu. Karena diberhentikan oleh Gus Miftah sebagai admin itu karena akunnya pakai akun pribadi dia gitu loh. Gus Miftah kan hanya ini yang jadi ya mungkin sekarang itu memang medianya ya seperti YouTube itu yang paling efektif ya. Kalau Gus Miftah sekarang sudah dikelola dengan baik oleh manajemen, tapi awal-awal itu juga nggak ngeh kalau akhirnya YouTube itu juga bisa menghasilkan duit itu. Dia akhirnya bisa tertipu oleh adminnya itu. Ini pengalaman lucu. Nah, ini mungkin kita ini yang mungkin belum ngeh dengan media sosial harus banyak belajar ya. Cara dapat duit dari YouTube itu bagaimana, konten-kontennya seperti apa itu kan perlu kita belajar karena sekarang sudah zamannya memang sudah zaman media sosial gitulah. Sebelum saya tutup Pak Wi, saya mau mengkonfirmasi, saya pernah mendengar, apakah benar Gus Miftah itu dulu pernah jadi marbot masjid? Ya, betul. Itu bahkan itu Jalan Taman Siswa itu kan. Ngapunten, Gus Miftah itu kan dulu waktu kuliah itu kan ya keterbatasan ekonomi orang tua kan, sehingga tidak dikirimi wesel gitu loh ya. Ya sampai kemudian jadi marbot, bahkan narik beca itu betul real itu. Narik beca itu betul. Itu sampai 6 bulan kalau tidak salah waktu itu. Bahkan sekarang di pondok itu ada becak yang jadi kenangannya Gus Miftah itu karena dulu ada becak yang jadi kenangannya Gus Miftah karena beliau dulu sempat narik becak. Kemudian kalau di marbot itu memang iya. Ya mau kos di mana? Nggak ada duit kok. Makanya kemudian ya bahkan marbot itu marbotnya Muhammadiyah atau kan marbotnya Masjid Muhammadiyah sehingga beliau juga kenal banyak dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Betul itu. Bukan berita bohong tapi betul itu ya. Tuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, demikian tadi banyak cerita yang kita ketahui sisi lain dari Gus Miftah sebagaimana yang sudah kita kenal. Perjalanan panjang Gus Miftah merupakan sosok yang istiqomah dengan
berbagai amaliyah dan juga kegiatannya kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih Pak Wi atas sharing tentang Gus Miftah. Semoga kita semua terinspirasi. Amin, amin. Kita sebagai kader-kader muda Nahdlatul Ulama terinspirasi bahwa ke depan kita juga bisa menjadi Gus Miftah baru, mengisi pos-pos penting di bangsa ini. Demikian kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.